Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Imron Arifin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan dan teman-temanku sekalian. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai aliran-aliran dari filsafat. Anggota kelompok kami terdiri dari Erlinda Yuliansyah, Vanilia Mediani, Hana Alivia Maufla, Hilmi Kurniawati, Indah Anissa Sena Huta Barat, Kaap Inawan Amanu, Linda Nur Inayah, Muhammad Muflihuddin Alfarul Basyar, Nur Aini Ramadina, Putri Oktaviani, Setiani Yulia Kartikasari, dan Wahyu Retno Cahyaningrum. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu aliran-aliran dari filsafat. Di sini terdapat 4 aliran, yaitu ada aliran progresivisme, aliran esensialisme, aliran perennialisme, dan yang terakhir ada aliran rekonstruksionisme. Aliran progresivisme. Materi. A. Ciri-ciri utama aliran progresivisme. B. Progresivisme dan perkembangannya. C. Progresivisme dan pendidikan modern. Ciri-ciri utama aliran progresivisme. 1. Pendidikan dianggap mampu merubah dalam arti membina kebudayaan baru yang dapat menyelamatkan manusia bagi masa depan. 2. Percaya bahwa manusia sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk menghadapi dunia dengan skill dan kekuatan mandiri. 3. Negatif and diagnostik, yang berarti bersikap anti terhadap otoritarianisme dan absolutisme dalam segala bentuk. 4. Positif and remedial, yakni suatu pernyataan dan kepercayaan atas kemampuan manusia sebagai subjek yang memiliki potensi-potensi alamiah, terutama kekuatan self-regeneratif untuk menghadapi dan mengatasi semua problem hidupnya. Progresivisme dan perkembangannya. Progresivisme menurut bahasa dapat diartikan sebagai aliran yang menginginkan kemajuan-kemajuan secara cepat. Dalam konteks filsafat pendidikan, progresivisme adalah suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar pemberian sekumpulan pengetahuan kepada subjek didik, tetapi hendaklah berisi aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir mereka sedemikian rupa, sehingga mereka dapat berpikir secara sistematis. Progresivisme merupakan pandangan hidup yang mempunyai sifat-sifat fleksibel, curious, toleran, dan open-minded. Perkembangan progresivisme. Progresivisme telah muncul pada abad ke-19, namun perkembangannya secara pesat baru terlihat pada awal abad ke-20, terutama di negara Amerika Serikat. Sebagai sebuah aliran filsafat pendidikan, progresivisme lahir sebagai protes terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan konvensional yang bersifat formalis tradisionalis, yang telah diwariskan oleh filsafat abad 19 yang dianggapnya kurang kondusif dalam melahirkan manusia-manusia yang sejati. Dalam sejarahnya, progresivisme muncul dari tokoh-tokoh filsafat pragmatisme seperti Charles S. Peirce, William James, John Dewey, dan juga lahir dari eksperimentalisme seperti Francis Bacon. Tokoh lain yang memicu lahirnya aliran ini adalah John Locke dengan ajaran tentang teori kebebasan politiknya, dan J.J. Rousseau dengan keyakinannya bahwa kebaikan berada dalam diri manusia dan telah dibawanya sejak lahir, dan ialah yang mesti mempertahankan kebaikan itu agar selalu ada dalam dirinya. Baiklah, selanjutnya yaitu progresivisme dan pendidikan modern. Progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan modern yang menginginkan adanya perubahan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju. Progresivisme ini mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang tertuju pada pendidikan anak. Progresivisme juga mempunyai konsep yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan dan dapat menghadapi masalah yang menekankan adanya manusia itu sendiri. Adapun tujuan dari aliran progresivisme dalam pendidikan ialah ingin merubah praktik pendidikan yang selama ini terkesan otoriter menjadi demokratis dan lebih menghargai potensi kemampuan anak.
Dengan menerapkan aliran progresivisme dalam pendidikan, dapat membawa suatu perubahan dan kemajuan pendidikan di Indonesia lebih berkualitas sehingga mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional di Indonesia. Progresivisme dan pendidikan modern. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk membentuk manusia menjadi pribadi yang cerdas, bermoral, dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan, seseorang dapat mengembangkan sikap pengetahuan maupun keterampilan secara optimal. Dalam pendidikan modern dibutuhkan aliran progresivisme agar pendidikan di Indonesia menjadi lebih berkembang dan mengutamakan bakat dan kemampuan siswa. Pendidikan nasional Indonesia berfungsi untuk mencerdaskan bangsa serta bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi karakter manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan modern sangat memerlukan progresivisme karena pendidikan progresif memberikan kebebasan yang mendorong anak untuk berkembang dan bertumbuh secara alami melalui kegiatan yang dapat menanamkan inisiatif, kreativitas, dan ekspresi diri anak. Pengajar progresif berperan sebagai pembimbing anak yang diarahkan sebagai pengendali kegiatan penelitian, bukan sekedar melatih ataupun memberikan banyak tugas, sehingga dalam kegiatan belajar mengajar, peserta didik dapat mengutarakan bakat dan minat masing-masing. Pendidikan modern di sekolah progresif yang sesungguhnya harus berperan sebagai wadah atau tempat yang berisi gagasan, pendidikan inovatif, dan latihan-latihan. Aliran esensialisme. Materi yang pertama, ciri-ciri utama aliran esensialisme dan pola dasar pendidikan esensialisme. Aliran esensialisme. Aliran esensialisme merupakan aliran pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Esensialisme diyakini sebagai dasar yang sangat diperlukan dan fundamental dalam pendidikan. Maka posisi ini seringkali disebut sebagai pendidikan dasar. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai yang terpilih mempunyai tata yang jelas. Ciri-ciri aliran esensialisme. Esensialisme yang berkembang pada zaman Renaissance mempunyai tinjauan yang berbeda dengan progresivisme, yaitu mengenai pendidikan dan kebudayaan. Aliran esensialisme ini memandang bahwa pendidikan yang bertumbuh pada dasar pandangan fleksibilitas dalam segala bentuk dapat menjadi sumber timbulnya pandangan yang berubah, mudah goyah, kurang terarah, dan tidak menentu, serta kurang stabil. Karena itu, pendidikan harus pijakan di atas nilai yang dapat mendatangkan kestabilan, telah teruji oleh waktu, tahan lama, dan nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan terseleksi. Pola dasar pendidikan esensialisme 7 tokoh. Yang pertama ada Desiderius Erasmus. Humanis Belanda yang hidup pada akhir abad ke-15 dan permulaan abad ke-16 adalah tokoh pertama yang menolak pandangan hidup yang berpijak pada dunia lain. Ia berusaha agar kurikulum di sekolah bersifat humanistis dan bersifat internasional sehingga dapat diikuti oleh kaum tengah dan kaum aristokrat. Lalu ada Johann Amos Comenius, tokoh Renaissance pertama yang berusaha menyistematikan proses pengajaran. Ia memiliki pandangan realistis yang dogmatis karena dunia ini dinamis dan bertujuan, maka tugas kewajiban pendidikan adalah membentuk anak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu ada John Locke, tokoh dari Inggris dan populer sebagai pemikir dunia, mengatakan bahwa pendidikan hendaknya selalu dekat dengan situasi dan kondisi. Ia juga memiliki sekolah kerja untuk anak-anak miskin. Lalu ada Johann Heinrich Pestalozzi, mempunyai kepercayaan bahwa sifat-sifat alam itu tercermin pada manusia sehingga pada diri manusia terdapat kemampuan-kemampuan yang wajar. Selain itu, ia juga percaya akan hal-hal yang transendental. Menurutnya, manusia mempunyai hubungan transendental langsung dengan Tuhan. William Torrey Harris berusaha menerapkan idealisme objektif pada pendidikan umum. Menurut dia,
Tugas pendidikan adalah mengizinkan terbukanya realitas berdasarkan susunan yang pasti, berdasarkan kesatuan spiritual. Keberhasilan sekolah adalah sebagai lembaga yang memelihara nilai-nilai yang telah turun-temurun dan menjadi penuntun penyesuaian diri setiap orang kepada masyarakat. Johann Friedrich Froebel, seorang tokoh transendental yang cara pandangnya bersifat kosmis sintesis. Menurutnya, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan sebagai bagian dari alam. Oleh karena itu, ia tunduk dan mengikuti ketentuan dan hukum-hukum alam. Terhadap pendidikan, ia memandang anak sebagai makhluk yang berekspresi kreatif. Sedangkan tugas pendidikan adalah memimpin peserta didik ke arah kesadaran diri yang murni sesuai tirah kejadian. Johann Friedrich Herbart, salah seorang murid Immanuel Kant yang berpandangan kritis. Ia berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah menyesuaikan jiwa seseorang dengan kebajikan dari yang mutlak, artinya penyesuaian dengan hukum-hukum kesusilaan yang disebut pengajaran yang mendidik dalam proses pencapaian tujuan pendidikan. Dalam perkembangannya, terasa ada saingan dari aliran progresivisme. Maka, pada 1930, para tokoh esensialisme mendirikan organisasi atau komite, yaitu Essentialist Committee for the Advancement of Education. Melalui tersebut, pandangan-pandangan esensialis dikembangkan dalam dunia organisasi pendidikan, yang sedikit banyak diwarnai juga oleh konsep-konsep pendidikan yang idealisme dan realisme. Karenanya, kurikulum sekolah esensialisme dianggap semacam miniatur dunia yang dapat dijadikan sebagai ukuran kenyataan, kebenaran, dan kegunaan. Dengan demikian, peranan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan menjadi lebih berfungsi, berhasil guna, dan berdaya guna sesuai dengan prinsip-prinsip dan kenyataan sosial. Mengapa mempelajari esensialisme? Esensialisme merupakan pelajaran yang bernilai karena kegigihan dan frekuensi kemunculannya. Para ahli esensialisme sangat konsisten dalam mendefinisikan sekolah sebagai institusi akademik. Karena konsisten dalam mendefinisikan kurikulum sebagai keterampilan dasar dan sebagai mata pelajaran. Ajaran perennialisme. 1. Tentang ajaran perennialisme. 2. Teori ajaran perennialisme. 3. Relevansi bagi perkembangan pendidikan. 4. Kelemahan dan kelebihan ajaran perennialisme. Perennialisme adalah teori pendidikan yang sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip realisme. Perennialisme adalah teori pendidikan yang sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip realisme. Perennialisme memiliki pandangan yang konstan atau tradisional akan hakikat manusia dan pendidikan. Kaum perennialis berpendapat bahwa kebenaran bersifat universal dan tidak berubah, dan karena itu pendidikan yang baik juga universal dan konstan. Teori aliran perennialisme. Metode kurikulum pendidikan perennialis berpusat pada materi, menggambarkan pentingnya pada disiplin sastra, matematika, bahasa, sejarah, dan humaniora. Kaum perennialis menunjukkan bahwa cara terbaik untuk mencapai pengetahuan abadi adalah melalui studi tentang karya-karya besar peradaban Barat. Dengan demikian harus menjadi orang yang sudah menguasai materi, yaitu seorang guru yang mengarahkan pada kebenaran dan tidak memiliki karakter tercela. Guru harus dilihat sebagai otoritas dan keahliannya tidak lagi dipertanyakan. Peran sekolah adalah melatih pribadi-pribadi intelektual yang suatu hari akan menjadi pelita harapan di masanya mendatang. Para pendukung filsafat pendidikan ini adalah Robert Maynard Hansins yang mengembangkan program karya besar tahun 1963 dan Mortimer Adler yang selanjutnya mengembangkan kurikulum ini didasarkan pada 100 buku besar peradaban Barat. Relevansi teori perennialisme bagi perkembangan pendidikan. Tujuan pendidikan bagi kaum perennialis adalah untuk memastikan bahwa siswa memperoleh pemahaman tentang ide-ide besar dari peradaban Barat. Ide-ide ini memiliki potensi untuk memecahkan masalah di era apapun. Kaum perennialis memandang tujuan utama pendidikan adalah
mengembangkan kekuatan pikiran. Mereka memiliki tujuan universal pendidikan sebagai pencarian dan penyebaran kebenaran. Mereka menganggap sekolah sebagai lembaga yang dirancang untuk mengembangkan kecerdasan manusia. Kelebihan dan kekurangan perennialisme. Perennialisme mengangkat kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang menjadi pandangan hidup yang kokoh pada zaman kuno dan abad pertengahan. Dalam pandangan perennialisme, pendidikan lebih banyak mengarahkan perhatiannya pada kebudayaan ideal yang telah teruji dan tangguh. Kurikulum menekankan pada perkembangan intelektual siswa pada seni kultural. Para siswa harus berhadapan dengan bidang-bidang seni dan sains yang merupakan karya terbaik dan paling signifikan yang diciptakan oleh manusia. Untuk kekurangannya, pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Perennialisme kurang menerima adanya sebuah perubahan. Selanjutnya, aliran rekonstruksionisme. Di materi ini, kita akan menjelaskan yang pertama mengenai pengertian aliran rekonstruksionisme, yang kedua kelebihan dan kekurangan aliran rekonstruksionisme, dan yang terakhir tentang relevansinya terhadap teori aliran rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme berasal dari kata rekonstruksi yang terdiri dari dua kata, yaitu re yang artinya kembali dan konstruksi yang artinya menyusun. Dua kata tersebut digabung dapat dimaknai menjadi penyusunan kembali. Timbuhanisme pada rekonstruksionisme mengubah makna tersebut menjadi suatu paham atau aliran tertentu. Dalam konteks filsafat pendidikan, rekonstruksionisme adalah aliran yang berupaya merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern, serta berupaya mencari kesepakatan antar sesama manusia agar dapat mengatur tata kehidupan manusia dalam suatu tatanan dan seluruh lingkungannya. Maka, proses dan lembaga pendidikan dalam pandangan rekonstruksionisme perlu merombak tata susunan lama dan membangun susunan kehidupan yang baru. Untuk tujuan tersebut diperlukan kerjasama antar umat manusia. Sementara menurut Imam Barnadib, rekonstruktivisme sebagai filsafat pendidikan menghendaki anak didik agar dibangkitkan kemampuannya secara rekonstruktif, menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dan perkembangan masyarakat, sebagai akibat adanya pengaruh dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Aliran rekonstruktivisme ini intinya merupakan kelanjutan dari aliran progresivisme yang menyatakan bahwa peradaban manusia di masa depan sangat diutamakan. Dalam konteks pendidikan, aliran ini bertujuan hendak membina suatu konsensus yang paling luas dan paling mungkin tentang tujuan utama dan tertinggi dalam kehidupan manusia, dengan merombak kembali tata susunan pendidikan lama dengan tata susunan pendidikan yang sama sekali baru. Kelebihan aliran rekonstruksionisme. 1. Membuat para peserta didik menjadi lebih kritis dalam berpikir dan bertindak. 2. Membuat para murid agar lebih aktif dalam beropini. 3. Terbuka dan fleksibel terhadap perkembangan zaman. 4. Membuat para murid lebih terbuka atau peduli terhadap masalah sekitar. 5. Membantu peserta didik untuk selalu siap menghadapi perubahan zaman yang serba canggih dan penuh dengan teknologi baru. Kekurangan aliran rekonstruksionisme. 1. Tawaran pemikiran yang direkomendasikan oleh rekonstruksionisme, seperti keterlibatan aktif dunia pendidikan pada dunia politik, akan berdampak buruk pada aktivitas pendidikan yang secara akademik terlalu sakral, yang kemudian untuk dicemari oleh intrik-intrik politik yang kotor, dan menghalalkan segala cara untuk memuaskan nafsu kekuasaan sebuah kelompok politik tertentu. 2. Rekonstruksionisme bersifat makro dan kurang menitik beratkan pada individu, padahal pendidikan seharusnya bertujuan untuk membangun kepribadian, akal budi, dan moralitas individu atau akhlak. 3. Gagasan-gagasan yang ada di dalam rekonstruksionisme sangat teoritik dan cenderung tidak realistik. Solusi: memisahkan pendidikan dengan politik. Pendidikan dan politik merupakan hal yang berbeda, sehingga politik malah akan memperburuk pendidikan. Dan yang kedua, lebih memfokuskan pada pembangunan karakter pada siswa.
Relevansi teori rekonstruksionis bagi perkembangan pendidikan. Tujuan pendidikan. Pendidikan bagi kaum rekonstruksionis bertujuan membangkitkan kesadaran siswa tentang masalah sosial dan untuk secara aktif terlibat dalam pemecahan masalah. Kurikulum. Kurikulum harus mencakup unsur-unsur pembelajaran untuk hidup dalam lingkungan global. Dengan demikian, kaum rekonstruksionis mengusulkan kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan masalah nasional dan internasional sebagai alat untuk mengurangi konflik dunia. Sekolah. Sekolah menjadi pusat kontroversi di mana siswa dan guru menekankan dan mendorong diskusi tentang isu-isu kontroversial dalam agama, ekonomi, politik, dan pendidikan. Johann Heinrich Pestalozzi pada tahun 1746 sampai dengan 1827 menekankan bahwa kaum rekonstruksionis umumnya akan berusaha untuk menginternasionalisasikan kurikulum sehingga peserta didik akan belajar bahwa mereka hidup di sebuah desa global. Metode kelas akan berorientasi pada masalah. Siswa diminta untuk menyelidiki kasus secara kritis. Baik, demikian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.